Halo semua, selamat datang kembali di saluran kami, Found Channel. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan seru ke dunia One Piece, lewat rekap alur cerita serial One Piece Live Action. Kami akan mencoba menjelaskan dan mengulas alur cerita, serta menyajikan beberapa momen kunci pada serial ini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video menarik dari Found Channel yang akan datang. Kami juga sangat menghargai dukungan Anda dengan cara memberikan like dan berbagi video ini kepada teman-teman Anda yang juga pecinta film. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita dari One Piece Live Action. Episode 1 One Piece dimulai di Lock tahun 22 tahun yang lalu. Marinir, atas nama pemerintah dunia, telah berupaya keras untuk menjaga keselamatan masyarakat umum dari bajak laut jahat. Gold Roger disebut sebagai Raja Bajak Laut dan dia telah ditangkap, siap dieksekusi di depan semua orang. Dia memberi contoh di depan banyak orang yang berkumpul untuk menyaksikan hal ini terjadi. Wakil Laksamana Garp menyatakan bahwa pria itu akan mati, tetapi sebelum langsung membunuh Gold Roger angkat bicara dan menyatakan hartanya One Piece ada di lautan luas ini dan dia membuat semua orang yang hadir ingin mendapatkannya. Akibatnya, Roger langsung ditusuk oleh tombak para Algojo. Seketika kerumunan bubar dan kata-kata terakhir pria itu mengubah dunia dan mewujudkan era bajak laut hebat. Maju cepat ke masa kini dan kita diperkenalkan dengan Monkey D. Luffy di perahu kecilnya, berniat menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan harta karun One Piece. Namun, saat kapalnya mulai tenggelam, Luffy bergegas masuk ke dalam tong dan membiarkan laut membawanya. Sayangnya, hal itu membawanya tepat ke tengah pertarungan besar antara Lady Alvida dan krunya di kapal bajak laut merah muda mereka, dan sekelompok bajak laut tangguh lainnya. Lady Alvida menjadi pemenang pada pertempuran bajak laut ini dan gentong Luffy dibawa ke dalam kapal. Saat melakukannya, kita diperkenalkan dengan Koby, pemuda yang menjadi teman pertama Luffy. Di dalam kapal, Koby dan Luffy bertemu. Koby yakin bahwa semua bajak laut adalah sampah dan pencuri, tapi Luffy tersenyum penuh pengertian dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak benar. Kita kemudian melompat kembali 10 tahun ke desa Kincir Angin, mengikuti garis waktu kita saat ini. Luffy adalah seorang yatim piatu tetapi dia adalah anak yang gigih. Dia ingin menjadi bajak laut yang menakutkan dan menerima kebebasan yang dibawanya. Untuk membuktikan dirinya, dia menusuk wajahnya dengan pisau di depan bajak laut di kota, termasuk pemimpin mereka Shanks. Selama kilas balik ini, Shanks menolak Luffy untuk ikut dengan bajak lautnya. Luffy pun pergi menyendiri dan melihat di antara harta benda bajak laut. Luffy menemukan buah iblis Gomu-Gomu yang sebenarnya ia tidak tahu kalau itu adalah buah iblis, yang secara alami dia melahapnya sepenuhnya. Hal inilah yang memberikan kemampuan istimewa pada Luffy. Ada urutan di manga yang cukup akurat di sini saat Shanks memutuskan untuk tidak melawan beberapa tentara bayaran yang muncul dan menimbulkan masalah. Luffy tidak senang Shanks tidak melawan, menyebutnya pengecut. Shanks mencoba menjelaskan bahwa pembajakan lebih dari sekadar pertempuran sepanjang waktu. Ketika Luffy mencoba untuk pergi, Shanks meraih lengannya dan Luffy memamerkan kemampuannya. Shanks terkejut. Kita kemudian kembali ke kapal Alvida saat Koby dan Luffy dibawa ke hadapan pemimpin. Luffy mendorong Koby untuk berbicara dan memiliki keberanian untuk memberitahu Alvida apa yang sebenarnya dia pikirkan, tetapi Alvida kehilangan kesabaran dan mulai mengayunkan tongkat berdurinya. Ketika menyerang Luffy, kita melihat bahwa dia bukanlah bajak laut biasa. Dia tampaknya tidak bisa dihancurkan dan memiliki kulit yang elastis. Dia menggunakan gerakan khasnya Gomu-Gomu pistol untuk menjatuhkan Alvida dari perahu. Kita kemudian menuju Pulau Sixes, di mana kita diperkenalkan dengan Mr. Seven yang misterius. Dia ingin merekrut Zoro ke organisasinya, yang dikenal sebagai Baroque Works.
Zoro menolak seruan untuk bertindak, tapi Mr. Seven tidak senang dengan ini. Namun, hal ini mengarah pada pertarungan pedang antara Zoro dan Mr. Seven, memungkinkan kita untuk melihat keterampilan Zoro secara langsung, diakhiri dengan Mr. Seven dipotong menjadi dua. Di tempat lain di East Blue, seorang gadis berambut orange bernama Nami terdampar di samping kapal bajak laut. Dia memohon bantuan mereka dan mencoba menyembunyikan peti besar. Kedua perompak itu berebut naik, dengan semangat ingin membuka peti yang kebetulan berisi. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Nami adalah orang yang licik, karena dia akhirnya menipu mereka dan pergi dengan mencuri kapal mereka. Kembali ke Koby dan Luffy, kita mengetahui bahwa Koby ingin menjadi bagian dari Angkatan Laut, yang merupakan impiannya. Mereka tiba di Pulau Shell, berniat mencari kru dan berlayar keluar dari sana. Sebelum masuk ke dalam pangkalan, mereka pergi ke bar untuk makan. Saat berada di sana, mereka bertemu dengan Zoro yang muncul dengan mayat Mr. Seven. Ada juga Nami yang sedang berusaha menipu di sini juga. Ketika seorang marinir yang sombong, Helmeppo, menjatuhkan dan menginjak makanan yang akan diberikan pada Zoro, Zoro menunjukkan keahliannya dalam pertempuran lagi, dengan mudah mengalahkan semua marinir secara berurutan. Helmeppo kebetulan adalah putra Kapten Morgan, yang bertanggung jawab atas divisi marinir di sini. Meskipun menyukai keterampilan Zoro, Morgan menunjukkan bahwa menyerang seorang perwira marinir perlu dihukum. Dan untuk itu, Zoro diikat di halaman selama 7 hari. Nami melihat semua ini terjadi dan menyamar sebagai seorang marinir, setelah sebelumnya mengambil seragam dari salah satu pria di bar. Di tempat lain, Luffy menyelinap ke halaman melalui jeruji yang mengarah ke bawah pangkalan. Zoro menjelaskan dia membiarkan dirinya ditangkap tetapi Luffy tahu bahwa dia orang baik dan harus bergabung dengan krunya. Zoro tentu saja menolak. Dalam perjalanan keluar, Luffy memperhatikan Nami di ruang bawah tanah dan melihat dia menghajar dua marinir di sana. Dia juga berniat untuk mengambil peta Grand Line juga. Peta ini milik Morgan, dan dia memutuskan untuk berjalan dan bertanya padanya. Ya, keberuntungan ada di pihak mereka saat mereka menemukannya di lorong. Nami berhasil berbicara untuk keluar dari kecurigaan, dan selama obrolan mereka Nami berhasil mencuri kunci Morgan untuk membuka kantornya. Dia juga menolak untuk bergabung dengan krunya ketika Luffy bertanya, menunjukkan bahwa dia membenci bajak laut dan tidak akan pernah bergabung dengan krunya. Di dalam kantor Morgan, mereka menemukan alat rahasia yang mengarah ke bawah meja dan memperlihatkan brankas di lantai. Sayangnya alarm berbunyi tidak lama setelah penyamaran mereka terbongkar. Luffy memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk langsung menarik brankas keluar, akhirnya mereka jatuh keluar jendela dan ke halaman bawah, mereka terlihat sama sekali tidak terluka. Luffy dan Nami berjuang untuk keluar dari masalah, dan dengan Zoro yang sekarang bebas, dia memutuskan untuk bergabung daripada pergi. Akhirnya ini semua mengarah pada perselisihan antara Kapten Morgan dan tim Luffy, Nami dan Zoro. Tentu saja, ketiganya keluar sebagai pemenang dan naik kapal, kembali ke laut lepas lagi. Wakil Laksamana mengetahui apa yang terjadi di kota Shell, dan mengetahui bahwa peta Grand Line telah dicuri. Berita ini juga sampai ke bajak laut badut aneh, Buggy, karena Luffy sekarang tampaknya menjadi target banyak orang yang menginginkan peta Grand Line. Episode 2 One Piece dimulai dengan lebih banyak kilas balik, saat kita melihat Luffy melatih kekuatannya di bar. Dia diperingatkan untuk berhati-hati dengan kemampuannya oleh Makino, yang memberitahunya bahwa setiap buah iblis memiliki kemampuan unik tetapi memiliki kutukan membuat penggunanya tidak tahan terhadap air laut dan juga tidak akan bisa berenang. Shanks muncul dan Luffy sekali lagi meminta untuk bergabung dengan kru, tapi dia menolak, menunjukkan bahwa ketika dia pergi, dia tidak akan kembali. Luffy sedih. Kilas balik lainnya mengungkapkan Luffy diselamatkan oleh Shanks di laut terbuka, kehilangan lengannya tetapi berhasil mencegah monster laut besar dalam prosesnya. Setelah kembali ke darat,
Shanks menyerahkan topi bajak laut jerami kepada anak muda tersebut, berjanji akan kembali lagi setelah dia menjadi bajak laut yang hebat. "Bersikaplah baik, Luffy," katanya, saat mereka berpisah. Kembali ke masa sekarang, Luffy dengan antusias menunjukkan bahwa mereka memiliki kru yang baik dan dia tidak sabar untuk membuka brankas yang telah mereka ambil. Nami mulai kehilangan kesabarannya tetapi mereka akhirnya berhasil membuka brankas. Di dalamnya mereka mengeluarkan peta Grand Line. Tidak ada emas atau harta karun di sini, tapi peta itu sendiri sangatlah penting. Nami adalah seorang navigator yang hebat, dan dia menjelaskan kepada Luffy bahwa laut terbagi menjadi 4 kuadran berbeda, Laut Timur, Laut Utara, Barat dan Selatan. Sebidang tanah tipis yang mengelilingi bumi disebut Red Line. Namun, jalur di tengahnya disebut Grand Line. Ini adalah hamparan lautan berbahaya yang harus dihadapi dengan pulau-pulau, kota-kota, dan bajak laut yang jauh lebih besar. Disinilah One Piece disembunyikan tetapi Nami yakin itu hanya mitos dan tidak ada. Saat itu, suar merah raksasa menghantam di atas tetapi asapnya membuat mereka semua pingsan. Untungnya, ketika mereka bangun, para kru menemukan diri mereka ditangkap. Mereka percaya mereka telah ditangkap oleh marinir tapi Luffy yakin bahwa itu sebenarnya bajak laut. Ketiganya menyadari diri mereka tepat di jantung sirkus. Bajak laut utama di sini bernama Buggy, dan Luffy dengan penuh semangat menceritakan betapa dia adalah bajak laut yang dicari dan semua orang tahu siapa dia. Buggy tersinggung, menganggap Luffy sedang mengolok-olok hidungnya. Buggy menginginkan peta itu untuk dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa dia ditakdirkan untuk membawa harta karun One Piece. Dia ingin menjadi raja bajak laut juga. Zoro sudah cukup mendengar dan dia melangkah maju, mengancam Buggy dan krunya. Sebelum segalanya rumit, Nami memutuskan untuk memamerkan keterampilan Luffy, melemparkan topinya ke udara dan membiarkan Luffy meraihnya, menggunakan kemampuannya dalam prosesnya. Ketika Nami bergegas keluar, dia menyadari seluruh kota telah hancur total, dan dia ditangkap dan dibawa kembali sementara dia berdiri dalam keterkejutan. Luffy dibaringkan oleh Buggy di depan kerumunan yang dirantai, yang kebetulan adalah warga kota miskin yang terpaksa menonton dan disiksa di mana peta itu berada. Adapun Zoro dan Nami, keduanya ditahan di belakang, dengan Zoro diikat ke kincir dan Nami di dalam sangkar. Buggy mengubah pertanyaannya dan menunjukkan bahwa dia tahu siapa Shanks. Dia rupanya dikhianati oleh Shanks dan menunjukkan bahwa dia bukan idola yang hebat. Sementara itu, Koby memulai pelatihan kelautannya tetapi melihat pria yang jauh lebih tangguh berdiri di samping Morgan, yang tentu saja adalah wakil Laksamana. Dia ingin para perompak ditangkap dan senang dengan sikap Koby, memutuskan untuk membawanya di kapalnya dan melatihnya. Garp tidak yakin di mana letak kesetiaan Koby, menunjukkan bahwa ceritanya tidak sepenuhnya sesuai. Dia terlihat bersama Luffy di kedai lokal dan sayangnya dia terpaksa mengungkapkan semuanya. Koby menyebutkan Alvida dan bagaimana dia diselamatkan oleh Luffy. Ia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun karena ia tidak ingin mimpinya menjadi seorang marinir lenyap. Garp mempercayai ceritanya, terutama ketika Koby mengatakan dia tidak berutang kesetiaan kepada Luffy, dan dia diizinkan untuk memburu bajak laut itu, sementara Morgan diurus. Kembali bersama Buggy dan kru kita, tangki terus terisi tetapi dalam prosesnya, Nami dan Zoro keluar dari kandang mereka, mengalahkan preman badut dan menuju ke area sirkus utama. Buggy memamerkan kekuatannya kepada mereka, untuk menghentikan Buggy. Luffy bekerja sama dengan Nami untuk menjebak masing-masing anggota tubuhnya ke dalam peti yang berbeda. Yang tersisa hanyalah kepala, tangan, dan kakinya. Luffy menggunakan gum-gum bazooka untuk mengalahkan dan menerbangkan Buggy dan menyerahkan peta, yang sebelumnya dia keluarkan, kepada Nami. Luffy juga membebaskan semua penduduk kota dari rantai mereka, menunjukkan bahwa dia adalah bajak laut yang berbeda dari biasanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk kota,
kru kita kembali ke laut lepas, menuju Grand Line. Saat episode berakhir, Nami diam-diam menuju ke belakang dan memasang keong aneh di telinganya. Dia berkomunikasi dengan orang tak dikenal, mengungkapkan bahwa dia memiliki petanya. Episode 3 One Piece dimulai dengan kilas balik lainnya, kali ini di desa Sirup 7 tahun yang lalu. Lonceng alarm berbunyi saat seorang anak laki-laki bernama Usop turun dari benteng dan menyatakan bahwa bajak laut akan datang. Jalanan dibersihkan dan penduduk desa berebut masuk. Namun, tidak ada bajak laut yang muncul. Sandiwara ini berlangsung selama bertahun-tahun, dan setelah beberapa saat Usop diabaikan oleh semua orang di kota. Di tempat lain, Luffy dengan bersemangat berkicau kepada Nami bahwa dia telah selesai membuat mahakaryanya, sebuah bendera bajak laut baru. Baik Zoro maupun Nami tidak senang dengan hasilnya. Perhatian mereka terganggu oleh sesuatu yang bocor di belakang, yang kemudian menghancurkan perangkat komunikasi Nami. Kelompok tersebut memutuskan untuk pergi ke Kepulauan Gecko dan mencoba mendapatkan perahu baru, namun sesampainya di sana, Zoro tidak senang saat dia menyadari ada hadiah besar untuk kepala Bugi, 15 juta beri tepatnya. Zoro berkecil hati tetapi Luffy yakin itu adalah alasan yang lebih baik untuk memulai awal baru di Grand Line. Sementara itu, Bugi berhasil menyatukan kembali anggota tubuhnya, tapi dia diganggu oleh pengunjung baru, orang jahat yang bekerja untuk pria bernama Arlong. Bugi mencoba berjuang untuk keluar dari masalah ini tetapi satu pukulan keras menjatuhkannya. Kembali ke pulau, kelompok tersebut memikirkan langkah selanjutnya, mendapatkan kapal. Nami menyarankan agar mereka mencuri satu dan segera kabur, tapi Luffy menolak. Dia ingin menemukan kapal yang sempurna untuk kebutuhan mereka dan mendapatkannya dengan cara yang benar. Luffy segera dibawa melihat kapal cantik di galangan kapal. Usop, anak di awal episode, muncul dan menjelaskan bahwa kapal ini adalah yang tercepat di East Blue tetapi itu bukan miliknya. Faktanya, itu milik temannya, yang kebetulan juga memiliki seluruh galangan kapal. Dia yakin mereka bisa mencapai kesepakatan. Ketika Luffy dan teman-temannya tiba di rumah kaya, mereka tidak mendapat sambutan hangat dari pekerja sewaan. Kaya sedikit lebih hangat terhadapnya, tapi sang pelayan, Klahadore, tidak. Dia memberitahu Usop bahwa dia harus berhenti muncul tanpa pemberitahuan seperti ini. Kaya mengundang mereka semua untuk makan malam, mengingat ini hari ulang tahunnya, dan Klahadore dengan enggan menyetujuinya. Namun, kru perlu mandi dan berganti pakaian sebelum makan malam. Usop menyelinap ke kamar Kaya dan menyerahkan hadiah ulang tahunnya. Itu adalah mutiara raksasa, yang diubah Usop menjadi kisah fantastik tentang kepahlawanan yang luar biasa. Tawa Kaya berubah menjadi batuk saat dia menunjukkan bahwa dia sakit dan sudah lama sakit. Di tempat lain, Luffy, Zoro, dan Nami bersiap-siap untuk makan malam besar. Sambil makan, Nami mencoba mempelajari lebih lanjut tentang situasi keuangan Kaya, meskipun menjadi jelas apa yang terjadi pada obrolan sebelumnya antara Kaya dan Klahadore. Orang tua Kaya sudah meninggal dan tampaknya Klahadore telah berusaha keras untuk masuk ke dalam keluarga dalam upaya mewarisi kekayaan untuk dirinya sendiri. Saat makan malam, Luffy mengungguli seluruh acara ulang tahun, berbicara dengan Kaya tentang rencananya untuk merawat kapal Going Merry. Dia melanjutkan dengan mengungkapkan betapa bersemangatnya dia tentang mimpinya menjadi Raja Bajak Laut, dan memohon padanya untuk membiarkan hal ini terjadi. Namun, Kaya mulai terbatuk-batuk dan Klahadore terlibat, memarahi para bajak laut karena membuatnya sakit. Kaya berhasil angkat bicara dan mengizinkan mereka menginap. Di tengah malam, Klahadore mendekati kepala pelayan, Merry, yang menunjukkan betapa dia prihatin atas niat Klahadore untuk menyerahkan harta dan keuangan kepadanya. Sayangnya, sekarang menjadi jelas bahwa Klahadore tidak seperti yang terlihat, dan dia langsung membunuh kepala pelayan, memperlihatkan beberapa pedang yang dia sembunyikan. Di tempat lain, Bugi terikat dan dirinya berhadapan dengan Arlong.
Dia menunjukkan bahwa dia menjalankan banyak hal di East Blue dan dia perlu mengingat posisinya dalam skema besar. Buggy mencoba untuk berbicara sendiri tentang hal ini dan menunjukkan bahwa Luffy adalah orang yang ingin dia tuju dan kalahkan. Arlong tertarik. Kembali ke tempat Kaya, Usopp merenungkan cerita Luffy dan berharap dia bisa pergi juga. Namun, dia setia kepada Kaya dan harus tetap tinggal demi Kaya. Usopp menunjukkan bahwa dia adalah sahabatnya dan ingin berada di sana untuknya. Adapun Kaya, dia merasakan hal yang sama terhadap Usopp. Zoro menuju ke ruang bawah tanah bersama Usopp untuk mencari lebih banyak minuman keras, mengingat tidak banyak di dapur. Saat melakukan itu, mereka tersandung pada kepala pelayan dan Zoro melihat 5 bekas pisau dari dadanya. Klahador muncul, dan Zoro menunjukkan bahwa nama orang ini adalah Kuro, dan dia adalah Kapten Bajak Laut Kucing Hitam. Zoro dipukul dari belakang dan pingsan, sementara Usopp menyelinap keluar jendela. Kuro tidak terganggu oleh Usopp, percaya bahwa dia tidak akan dipercaya oleh siapapun dan dia bukanlah ancaman. Tentu saja, Usopp membunyikan bel dan tidak ada yang datang berlari, dan penduduk kota menyuruhnya berhenti. Sementara Usopp ambruk ke tanah di kota. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Dia mengeluh. Dan begitu saja, Koby muncul bersama marinir lainnya, mengakui bahwa dia mempercayainya dan dia ada di sini untuk membantu.